Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, ini mengenai aksi tawuran antar pelajar yang menimbulkan korban. Di studio telah bersama kami Bapak atau Mas Reza Endragiri selaku pengurus LPAI. Selamat sore Mas Reza. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Reza ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah terhubung melalui line telepon ada AKP Alexander Yuriko selaku Kasat Reskrim Polres Tangsel. Selamat sore Mas Yuriko. Selamat sore, Mas Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Alex, ini bisa diceritakan bagaimana perkembangan kasus dari aksi tawuran antar pelajar di Tangerang Selatan ini, Bang Alex? Ya, jadi dapat saya jelaskan dulu bahwa kejadian yang masyarakat sering bilang sebagai tawuran atau tindakan pidana secara bersama melakukan kekerasan di muka umum ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2018 kemarin yang melibatkan dua kelompok pemuda, dua kelompok yang sebagian anggotanya adalah pelajar yang terjadi di Jalan Raya Puspitek yang kemudian menyebabkan satu orang korban atas nama adik kita, saudara AF, sampai dengan sekarang masih mendapatkan perawatan di fasilitas intensive care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Dan alhamdulillah sekarang keadaannya sudah makin membaik pasca operasi pengangkatan senjata tajam yang menusuk pada bagian wajah korban, yaitu di bagian wajahnya. Jadi perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan, alhamdulillah kita sudah mengerucut kepada nama orang yang pantas bertanggung jawab terhadap lukanya korban. Kemudian yang insya Allah namanya sudah kami dapatkan, data dirinya sudah kami identifikasi. Kami mohon doa dari masyarakat, semoga tim Vipers Satreskrim Polres Tangerang Selatan segera dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap orang yang pantas bertanggung jawab terhadap perbuatan ini. Demikian. Baik. Dan Bang Alex tadi sempat mengatakan bahwa ini bisa dikatakan bukan antar pelajar, melainkan dua kelompok, begitu ya? Iya. Karena identifikasi kami awal dapat kami beritahukan kepada masyarakat bahwa kelompok tersebut tidak murni pelajar. Jadi ada juga yang sudah tidak menjadi pelajar, untuk kemudian mohon waktu biar kami kembangkan dulu proses penyelidikan dan penyidikan berjalan. Nanti peran dari bagian dari kedua kelompok ini seperti apa dan mereka dari latar belakang apa saja, nanti insya Allah kami jelaskan setelah tersangka utama yang menyebabkan korban tertusuk pada bagian wajahnya dapat kami lakukan upaya penangkapan. Baik, Bang Alex, apakah memang ini baru kejadian pertama kali antar dua kelompok ini atau memang sudah sering begitu? Kejadian terkait tawuran antar kelompok ini, catatan saya selaku pejabat Kepala Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan, ini adalah yang pertama dari 1,5 tahun belakangan. Artinya sudah sekian lama tidak ada, ini hal yang cukup mengejutkan bagi kita semua, tiba-tiba ini terjadi. Ini juga yang membuat kami, penyidik dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan, penasaran kira-kira apa penyebab dari proses hingga sudah lama tidak ada seperti ini dan tiba-tiba terjadi. Semoga bukan hanya tersangka yang dapat kami tangkap, kami amankan, kejadian di belakang ini, apa yang menyebabkan kejadian ini terjadi, semoga juga dapat kami ungkap untuk kita antisipasi bersama supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Demikian. Baik. Mas Reza, ini bisa dikatakan aksi ini berarti bisa dikatakan ini berulang begitu. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi, tetapi kalau kita katakan bahwa anak muda kita, remaja kita adalah generasi pemarah, sepertinya terbenarkan lewat peristiwa ini plus peristiwa-peristiwa lain. Harap kita ingat bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak muda sepantaran mereka sesungguhnya tidak hanya terjadi di medan terbuka seperti yang ditayangkan di JAK TV itu. Kita ingat beberapa bulan silam anak muda melemparkan caci maki, sumpah serapah misalnya kepada Jokowi di media sosial. Kemudian sekitar setahun lalu juga ada anak muda mencaci maki, menghina-hina kelompok agama tertentu juga di media sosial. Pertanyaannya sama, apa yang menyebabkan itu? Terlepas apapun penyebabnya, tetapi yang jelas sekali lagi kita berhadapan dengan kenyataan anak muda yang mudah marah, mengekspresikan kebencian mereka, sakit hati mereka, baik itu di tempat terbuka maupun di media sosial. Nah, menarik bahwa kalau kemudian kita ke pertanyaan induk tentang sebab musabab, ada temuan kontemporer bahwa ketika dilakukan survei terhadap orang tua terkait dengan kemanfaatan penggunaan media sosial oleh anak-anak muda mereka, hampir semua orang tua mengatakan bahwa dampaknya negatif. Dampaknya negatif. Dan ketika ditanya secara konkret dampak negatif itu apa? Dampak negatif termanifestasikan dalam ekspresi perilaku yang sekali lagi penuh dengan amarah,
penuh dengan kebencian. Ya. Dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa penggunaan media sosial boleh jadi sedikit banyak akan memunculkan atau melipat gandakan efek kemarahan dan serba aneka emosi negatif yang ada di hati anak-anak muda kita. Baik, berarti bisa dikatakan tindakan kekerasan ini tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan media sosial begitu ya? Saya sungguh-sungguh khawatir bahwa tadi Pak Kasat Reskrim bertanya tentang apa ya penyebabnya. Setelah 1,5 tahun tidak terjadi, kenapa sekarang terjadi? Barangkali sebelumnya ada pertarungan di media sosial, caci maki, sumpah serapah antar kelompok di media sosial yang kemudian terakumulasi, tidak cukup lagi berbenturan atau bertarung di media sosial, tapi harus berhadapan secara fisik. Baik, Bang Alex, ini Mas Reza sudah mengatakan bahwa ada indikasi pertarungan di media sosial. Apakah memang dari penyidikan sudah ada pertemuan itu begitu? Apa yang dikatakan oleh Mas Reza Indragiri selaku memang yang ahli dalam bidang hal ini, saya nyatakan iya. Dugaan kuatnya penyelidikan dan penyidikan kami berjalan bahwa, tapi kami belum berani memutuskan sebabnya iya, karena sekali lagi bahwa ini memerlukan waktu, penyelidikan dan penyidikan kami memerlukan waktu, bahwa di beberapa saksi yang kami tanyakan di antara para pihak yang bertikai ini, kami lakukan secara IT. Memang benar bahwa dengan berbagai media sosial yang ada, terutama media sosial Facebook, kami dapati di situ bahwa seperti yang Mas Reza bilang, adanya indikasi ya, pertikaian, pertentangan di media sosial yang sekali lagi bahwa kontrol media sosial ini adalah sangat sulit sekali, melihat bahwa media sosial ini begitu luas dan masih menjadi beban kita bersama bagaimana mengontrol media sosial ini. Bukan hanya mengenai masalah pertikaian yang terjadi, juga konten pornografi, penghasutan dan sebagainya dan seterusnya. Begitu, Mas Stefan. Baik, Bang Alex, tahan dulu komentar Anda karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Newsroom Today. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Baik, Bang Alex, kita akan melanjutkan perbincangan. Ini sudah ada komunikasi dengan pihak sekolah sejauh ini? Sudah melaksanakan komunikasi, bukan hanya komunikasi, atas kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, orang tua, serta pihak sekolah. Kami setelah kejadian besok, artinya hari ini, tadi pagi, kemarin pagi, kami melaksanakan upaya penggeledahan secara terpilih atau selektif yang dilakukan di 2 sekolah menengah kejuruan swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan, yang kami duga kuat oknum dari para pelajarnya menjadi bagian dari pihak yang bertikai dalam tawuran di 31 Juli. Demikian. Baik, dan ini dari barang bukti yang diamankan sejauh ini ada apa saja, Bang Alex? Gimana, Mas Dewa? Mau diulangi? Untuk barang bukti yang telah diamankan sejauh ini? Ya, barang bukti yang telah kami amankan kebanyakan adalah berasal dari korban. Berupa baju yang berbercak darah sampai dengan bilah senjata tajam yang tertancap pada wajah korban, yang alhamdulillah berkat tindakan dari para dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk kemudian dapat dicabut dari bagian tubuh korban. Demikian, Mas. Baik, Mas Reza, ini bisa dikatakan barang bukti yang digunakan ataupun diamankan berupa senjata tajam. Mengapa semudah itu anak-anak remaja bisa mendapatkan barang-barang ini? Semudah itu sungguh-sungguh tidak mewakili. Keberadaan senjata tajam menandakan bahwa mereka sejak dari rumah sudah punya perencanaan untuk menganiaya orang lain. Bahkan kalau kita lihat jenis senjata yang digunakan, senjata yang sebesar-besar itu, tampaknya tidak berlebihan bagi kita untuk mengatakan anak-anak muda ini tidak sebatas punya mindset untuk menganiaya orang lain, tapi sudah siap-siap untuk memilih kill or be killed. Saya tidak akan Indonesia kan gitu. Ini sangat mengerikan. Sekian tahun silam tawuran sudah terjadi, tapi kita ingat yang digunakan apa? Batu, botol, sekenanya, apapun yang ada di tempat atau di lokasi kejadian itu digunakan sebagai alat gitu. Tapi ini sangat berbeda. Sekali lagi mereka dari rumah sudah terencana, sudah terorganisasi sedemikian rupa untuk menggunakan alat-alat kelas berat macam ini. Saya dengan situasi semacam itu akan membangun narasi, tidak cukup kita menyebutnya sebagai ini perkelahian antar pelajar misalnya, perkelahian antar pemuda. Tapi sungguh-sungguh saya menyemangati teman-teman di Tangsel, maksud saya di Polres Tangsel, untuk kalau bisa menggunakan pasal-pasal yang lebih berat lagi.
untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa tindakan semacam ini tidak bisa dianggap ini sepele, ini anak muda sedang mencari identitas dan seterusnya. Tidak. Keberadaan senjata yang kelas berat macam itu mengirim pesan sangat tegas kepada kita bahwa kemudian nyawa menjadi taruhan dan berhadapan dengan kelompok-kelompok. Dan mungkin bisa termasuk kejahatan luar biasa. Mungkin. Tidak hanya individu, tapi sudah dilakukan secara berkelompok. Nah, butuh langkah tegas, butuh langkah luar biasa. Salah satunya adalah, sekali lagi usulan saya, gunakan pasal-pasal yang memungkinkan dilakukan pemberatan terhadap para pelaku. Bang Alex, ini terkait dengan pasal, sudah ada oknum pelajar yang memang ditetapkan sebagai tersangka, dan kira-kira pasal apa yang akan dikenakan, Bang Alex? Terhadap terima kasih Mas Reza atas usulannya sekali lagi terhadap orang yang melakukan sehingga kemudian korban tertancap benda tajam tersebut akan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan identitasnya sudah ada di tangan penyidik dan tim opsional dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Sekali lagi kami mohon doa semoga yang bersangkutan dapat kami lakukan upaya penangkapan. Terkait dengan saran Mas Reza tadi, terima kasih Mas Reza bahwa CJS, Criminal Justice System kita, bahwa polisi tidak bisa berdiri sendiri, ada jaksa penuntut umum pada bagian penuntutan dan ada hakim bagian pengadilan. Nanti insya Allah kami akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk dapat memunculkan efek jera terhadap para pelaku atau calon pelaku dan memunculkan rasa keadilan serta kepastian hukum di tengah masyarakat. Sekali lagi terima kasih Mas Reza untuk saran dan pendapatnya. Baik, terima kasih banyak Bang Alex telah bergabung bersama kami di Newsroom Today. Baik, Mas Reza, ini seharusnya peran pemerintah seperti apa? Sangat luas, tapi kita spesifik melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kasat Reskrim, yaitu penggeledahan terpilih di sejumlah sekolah. Menurut saya sangat penting kalau kemudian akreditasi dimainkan. Akreditasi sebagai cara untuk menghentikan atau menekan kasus semacam ini. Artinya sangat penting bagi otoritas pendidikan kita untuk menetapkan sekolah-sekolah punya kewajiban menciptakan lingkungannya sebagai lingkungan yang nir kekerasan. Kalau diketahui bahwa ternyata sekolah gagal atau tidak punya keseriusan untuk menciptakan lingkungan nir kekerasan, maka akreditasi akan menjadi taruhannya. Bisa diturunkan atau bahkan bisa dicabut total. Karena terbukti sekolah tidak menjadi serpihan surga, tapi justru seperti menjadi gerbang neraka. Tidak hanya bagi siswa, tapi bagi masyarakat. Jadi harus ada sanksi tegas akan penindakan tadi ya. Pidana sudah dimainkan oleh Pak Kasat Reskrim dan kawan-kawan. Tinggal lagi otoritas pendidikan juga memainkan otoritasnya untuk menekan peristiwa semacam ini. Baik, peran pemerintah sudah mungkin dilakukan, dan juga ini peran dari sekolah, masyarakat seharusnya bagaimana masyarakat? Masyarakat segera mungkin melapor. Nah, ini butuh kesiapan dari teman-teman di Tangsel. Seberapa cepat mereka merespon laporan masyarakat. Ketika misalnya menerima laporan pada jam 1 bahwa sudah terjadi indikasi kerumunan yang tidak jelas dengan membawa senjata dan berbagai macam barang lainnya, kemudian masyarakat menelpon, seberapa cepat kemudian Polres Tangsel akan merespon itu, datang ke lokasi dengan tujuan membubarkan kelompok tersebut. Baik, dan mungkin terakhir ini Mas Reza, peran keluarga kepada anak-anaknya seharusnya bagaimana? Sulit. Kita berhadapan dengan anak muda yang tidak hanya berperilaku kekerasan di alam nyata, tapi juga di media sosial. Jadilah teman anak di media sosial, gunakan penyamaran untuk memantau gerak-gerik anak kita. Begitu kita ketahui bahwa anak kita sudah mulai berperilaku terindikasi menyimpang di media sosial, lakukan intervensi secepat-cepatnya. Baik, terima kasih banyak Mas Reza telah bergabung bersama kami di Newsroom Today.